Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam COD dalam tema anggrek. Kembali dalam tema anggrek. Teretlef pteroceras atau Himalayan pteroceras atau Himalayan winghorn orchid dengan nama ilmiah Pteroceras teres yang dideskripsikan oleh Holtum pada tahun 1960 yang mengacu pada nama basionimnya yaitu Dendrocola teres yang dideskripsikan oleh Bloom pada tahun 1825. Anggrek epifit dengan ukuran kecil sampai sedang ini tersebar luas mulai dari India, Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Indonesia hingga Filipina, mulai dari perbukitan, dataran rendah, hutan sekunder, hingga pegunungan dari ketinggian 500 hingga 1500 mdpl. Merupakan anggrek dengan tipe pertumbuhan batang monopodial dengan batang yang beruas-ruas dengan panjang ruas yang tidak terlalu panjang sekitar setengah sampai 1 cm berbentuk silindris. Batangnya ini terbilang cukup sukulen dengan permukaan kulit batang yang halus berwarna hijau terang. Daunnya berbentuk lonjong dengan ujung daun agak membulat tersusun dalam 2 baris yang tumbuh secara berselang-seling dengan panjang rata-rata kisaran antara 10-15 cm dan lebar 2-2,5 cm. Untuk bunga, anggrek ini memiliki tipe perbungaan lateral dengan panjang tangkai bunga biasanya lebih panjang dari panjang daunnya hingga mencapai 20 cm. Berbentuk silindris dan berbuku-buku dan bertekstur keras atau cukup kokoh ya. Ruas pertama dan kedua biasanya cukup panjang, sekitar 2-3 cm. Kemudian ruas selanjutnya tersusun sedikit lebih rapat dengan susunan zigzag. Nah, dari pinggir sini terlihat di gambar, kenop atau calon bunga dari Pteroceras ini akan tumbuh secara berurutan. Biasanya 2 atau 3 kenop akan tumbuh secara bersamaan, walaupun juga terkadang hanya tumbuh 1 kenop saja dalam satu waktu, yang kemudian dia akan mekar dan kemudian layu, kemudian disambung oleh kenop selanjutnya. Begitu seterusnya. Pteroceras teres ini terbilang memiliki bunga yang ukurannya cukup kecil, yang didominasi oleh warna krem sampai kekuningan, dengan ukuran sepal dorsal yang hampir sama dengan ukuran petal lateralnya, dengan panjang kisaran antara 7-8 mm saja, dengan lebar sekitar 2-3 mm, dan sepal lateral yang sedikit lebih lebar, sekitar 1,5-2 kali lebar dari petalnya. Baik sepal maupun petalnya ini memiliki warna dasar yang sama, yaitu krem sampai kekuningan, yang dihiasi oleh bintik-bintik kecil berwarna merah sampai ke marun kecoklatan dengan pola yang tidak beraturan. Untuk labellum, Pteroceras teres ini memiliki labellum trilob yang biasanya berwarna putih krem sampai ke kuningan, seperti juga warna dasar dari petal dan sepalnya, di mana lobus sampingnya membentuk sepasang sayap dengan posisi berdiri yang dihiasi oleh garis berwarna merah di sisi bagian dalamnya, dan lobus tengah yang memanjang membentuk sebuah kantung yang hampir menyerupai bentuk bagian depan dari sepatu selop. Bunga dari anggrek ini tidak berbau dan hanya mekar selama 1 hari saja. Untuk bagian akar, Pteroceras teres ini memiliki akar yang berbentuk silindris yang cukup besar. Seperti halnya juga bentuk akar yang dimiliki oleh anggrek-anggrek dari Triphandeae, berwarna hijau terang. Hampir mirip dengan akar yang dimiliki oleh anggrek dari genus Ascocentrum dengan diselimuti oleh filamen berwarna putih yang cukup jarang. Kemudian untuk taksonominya, anggrek ini termasuk ke dalam famili Orchidaceae dari subfamili Epidendroideae yang tergolong ke dalam trib Phandeae dari subtrib Aeridinae yang tentunya merupakan anggota dari genus Pteroceras dengan nama spesies Pteroceras teres. Secara etimologi, nama genus Pteroceras berasal dari bahasa Yunani, dari kata pteron yang artinya adalah sayap dan keras yang berarti tanduk, yang merujuk pada sepasang lobus di labellumnya yang berbentuk seperti sepasang sayap atau tanduk. Sementara itu nama spesies teres berasal dari bahasa Latin yang berarti bulat, yang merujuk kepada bentuk tangkainya yang silindris. Kemudian untuk perawatannya sendiri, anggrek ini dapat tumbuh dengan baik dalam suhu sedang sampai tinggi, kisaran 15-30 derajat Celcius, dan pencahayaan yang tersaring atau disebarkan. Anggrek ini juga membutuhkan kelembaban yang cukup tinggi, sekitar 60-80%, dengan pergerakan angin yang konstan ya.
Dan untuk penyiraman dilakukan sepanjang tahun, terutama jika itu di daerah tropis, dengan penyiraman yang teratur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi si anggrek itu sendiri. Kemudian untuk status konservasinya, CITES memasukkan anggrek ini ke dalam kategori Appendix 2, yang berarti perdagangan untuk anggrek ini secara internasional diatur oleh lembaga terkait dan harus memenuhi izin dan dokumen yang lengkap ya. Nah oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin cukup segitu dulu. Seperti biasa, untuk saran, kritik, masukan, atau komentar apapun bisa langsung di komen di bawah. Dan terima kasih juga karena sudah menonton sampai akhir. Dan salam edukasi, salam sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.